Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan dan kasih sayangnya lah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dalam keadaan khusyuk dan sehat walafiat. Sholawat beserta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan juga kepada kita selaku umatnya sepanjang zaman. Mudah-mudahan maghfirah selalu diturunkan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi ceramah dengan tema keutamaan membaca Al-Quran. Ramadan sangat istimewa, salah satunya karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Umat Islam dalam menjalani ibadah Ramadan banyak yang mengisi hari-harinya dengan membaca dan memahami ayat suci Al-Quran. Keutamaan membaca ayat suci Al-Quran banyak sekali. Makanya marilah untuk menyimak satu persatu. Dalam sebuah hadis dikatakan, yaitu hadis At-Tirmidzi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Dari sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Nah, untuk keutamaan yang lain, untuk orang yang mahir membaca Al-Quran, mereka akan bersama-sama para malaikat. Dikatakan dari sebuah hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat, untuk mereka yang belum lancar membaca Al-Quran atau menghatamkannya, maka tidak boleh bersedih, sebab Allah memberikan 2 pahala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahwa, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Keutamaan yang kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat di mata Allah. Dari sebuah hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mendapat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dengannya pula lah Allah akan merendahkan kaum yang lain. Nah, itu keutamaan yang lain. Allah akan menurunkan ketenangan, kemudian rahmat, dan memuji suatu kaum yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, serta malaikat akan mengelilinginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah Allah, yaitu masjid. Nah, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilinginya mereka dan akan menyebut-nyebut di hadapan makhluknya, berada di dekatnya para malaikat. Terakhir, menghatamkan Al-Quran adalah amal yang dicintai Allah. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Maka beliau menjawab, "Al-hal wal murtahal." Orang itu bertanya lagi, "Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai, dia mengulanginya lagi dari awal. Nah, dari sini marilah untuk mengisi Ramadan dengan menghatamkan atau dengan membaca Al-Quran serta memahaminya. Karena dari setiap huruf Allah lipat gandakan. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari satu huruf itu Allah lipat gandakan 10 kali kebaikan. Nah, oleh karena itu, marilah kita isi Ramadan ini dengan membaca dan menghatamkan Al-Quran dan memahaminya. Sebagai penutup, saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan keluar Jawa, pulangnya bawa bingkisan. Semoga manfaat untuk semua. Terima kasih, semoga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.